Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Aditama, NIM D 600190184 dari kelas D. Ingin menjelaskan tentang proses pembuatan dari LKPBN yang ketiga ini. Di sini, pertama-tama saya akan merumuskan sebuah masalah tentang adanya sengketa pemilu Pilkada 2020 kemarin. Kota yang saya ambil yaitu di Kota Magelang. Di sini terdapat masalah tentang penetapan paslon dari wali kota dan wakil wali kota di Kota Magelang. Rumusan masalah sendiri berkaitan dengan apa yang menyebabkannya, kapan, di mana, dan bagaimana, dan solusinya ke depannya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah berikutnya dengan disertai video. Oke, di langkah kedua ini mengenai studi literatur. Di sini saya telah mencari beberapa sumber yang kredibel dari jurnal maupun dari media digital berupa berita secara online. Di sini dari berita dari kompas.com saya temukan bahwa MK terima 131 permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 hingga 23 Desember. Di sini memperlihatkan bahwa begitu ekstrimnya Pilkada kemarin, bahwa adanya pelaporan dan permohonan tentang sengketa hasil dari Pilkada yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Selain itu, dari sini saya juga menemukan untuk daerah yang akan saya angkat nanti untuk dijadikan infografis, yaitu tentang hasil Pilkada Kota Magelang masuk daftar permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Di sini berita lengkap mengenai tanggalnya, permohonannya, dan bahkan sampai paslon-paslonnya dan banyaknya suara beserta hasil-hasilnya. Selanjutnya, di sini saya juga telah mencari dari jurnal mengenai pelaksanaan pilkada yang asas demokrasi Pancasila, dan di sini ditemukan bahwa sengketa itu sangat bertolak belakang dengan demokrasi Pancasila, dan di sini saya mengetahui berbagai macam tentang seluk-beluk pilkada yang ada di Indonesia. Lalu dilanjutkan di jurnal yang kedua tentang alternatif konsep dari pilkada. Di sini ada beberapa alternatif yang ditawarkan dari jurnal ini. Di antaranya di sini penyelesaian perselisihan hasil pilkada berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 dan seterusnya. Baik, di langkah selanjutnya yaitu membuat ringkasan. Setelah tadi menentukan rumusan masalah, lalu mencari berbagai macam studi literatur dari berbagai sumber, sekarang saya akan mencari dan merumuskan ringkasan untuk mempermudah agar nanti dalam proses pembuatan di infografis menjadi lebih mudah dan terarah. Setelah membuat ringkasan, saya melanjutkan untuk membuat infografisnya. Di sini saya menggunakan platform canva.com. Saya telah mendesain template-nya, dan di sini saya tinggal melakukan editing serta memasukkan beberapa materi yang telah saya ringkaskan tadi. Di bawah sini telah ada template-nya, sehingga saya hanya melakukan editing selanjutnya dan memasukkan data-data yang saya perlukan.